Namaku James. Aku terlahir di keluarga bisa dibilang kurang mampu. Orang tuaku sudah lama tidak bisa bekerja karena kesehatan yang kurang membaik. Dan di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Setiap hari aku selalu membagi waktu antara belajar dan mengais rezeki. Langkah demi langkah aku lewati demi membantu orang tuaku dan cita-citaku yang tinggi. Ada hal yang ingin aku katakan, kalian harus bersyukur punya orang tua yang masih bisa membiayaimu, atau salah satu kalian yang mendapatkan beasiswa. Tidak seperti aku yang hidup miskin sehingga harus bekerja membantu orang tua yang sudah tidak bisa bekerja lagi, dan aku harus mengambil sampah-sampah yang tak seberapa. Mel, Tia, ngapain kalian di sini? Ngapain lo manggil-manggil? Sok kenal aja kamu itu. Ngapain lo mulung kayak gak ada kerjaan lain aja? Sudah, biarkan aja. Dia kan memang cocok jadi pemulung, jelek, dekil, kumal lagi. Kau pergi aja. Oh iya, Nek. Kenapa? Wajahmu kok sedih? Saya sedih, Nek, mendengar perkataan teman-teman saya, Nek. Begitu rendahnya saya, Nek, bekerja sebagai pemulung. Ya udah, gak usah dengar omongan orang. Mereka tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup ini. Ya, Nek, apakah saya bisa berhasil, Nek, seperti orang-orang yang di sana, Nek? Sedangkan saya bekerja seperti pemulung, Nek. kamu pasti bisa. Ya, yang penting kamu bekerja, usaha, ya, belajar. Jangan lupa berdoa. Iya, Nek. Kamu pasti bisa. Ya, Jen? Iya, Nek. Terima kasih, Nek. Nah, gitu. Saya mau semangat, saya mau ubah hidup saya, Nek. Benar. Senang nenek dengarnya, ya. Iya, Nek. Senang sekali nenek dengarnya. Jangan lupa berdoa, ya. Iya, Nek. Semangat, ya. Semangat, Nenek. Ya, nenek mau ke sana dulu. Permisi, ya. Ke pasar, ya. Hati-hati, Nek. Ya. Udah ya, Den. Iya, Nek. Terima kasih, Pak. Banyak sekali. Mungkin yang terjadi padaku saat ini adalah ujian yang harus kuhadapi dengan penuh kesabaran. Aku tak peduli apa yang orang lain katakan tentang diriku dan pekerjaanku. Aku harus semangat dan akan terus belajar. Aku yakin suatu saat nanti aku akan jadi orang yang berguna dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku.
Sama 50.000 juga. Oh, saya ambil ini aja ya. Bukannya dulu kamu pemulung ya? Iya, dulu saya pemulung. Tapi dari hasil uang mulung saya kumpulkan untuk membuka toko ini. Wah, hebat juga kamu ya. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang sukses. Saya minta maaf, saya dulu pernah menghina kamu. Sudah, tidak apa-apa. Baik, saya ambil ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Walaupun keadaanmu tidak memungkinkan, jika ada kemauan dan tidak ada kata menyerah dalam hidupmu, maka di masa depanmu akan menjadi cemerlang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita angkat lagu pujian, firman-Mu kita bagi kaki. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada hingga pada hari ini, khususnya dalam pelayanan kami di PPA Terang Bangsa. Kami telah memasuki usia 6 tahun. Kami percaya itu semua karena anugerah
Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami telah memuji memuliakan Tuhan melalui anak-anak-Mu yang membawakan pujian, baik juga itu yang membawakan permainan musik. Kami percaya Tuhan yang disenangkan oleh Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun secara virtual, kami percaya di saat itu juga kami akan menerima mukjizat Tuhan. Yang sakit boleh sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya Tuhanlah sebagai sumber mukjizat, sebagai sumber kesembuhan, sebagai sumber kelegaan, sebagai sumber pengharapan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang mendengarkan, bahkan menyaksikan video ini Bapa. Tuhan yang memberkati dimanapun kami berada Bapa. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan urapan-Mu yang penuh kuat kuasa itu Tuhan, sehingga mengurapi hamba-Mu ini Bapa, sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, halo anak-anak yang luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali walaupun secara virtual. Ya, Mister sangat bersyukur karena hari ini kita telah memasuki usia yang 6 tahun. Ya, PPA kita, PPA Terang Bangsa telah memasuki usia yang 6 tahun. Dan Mister percaya kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh sehat, kita boleh diberkati Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Mister percaya juga adik-adik semua, anak-anak PPA dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkati Tuhan. Ya, hari ini kita sangat bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh merayakan ulang tahun PPA yang ke-6. Kembali kita merayakan ulang tahun secara virtual. Karena apa? Karena bangsa dan negara kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan itu memaksa kita agar tidak terjadi kerumunan orang banyak. Ya, Mister berharap juga anak-anak yang ada di rumah, adik-adik remaja yang menyaksikan video ini, baik juga orang tua yang mengikuti video ini secara live streaming, untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan. Ya, rajin-rajin atau sering-sering untuk mencuci tangan. Ya, kita tetap mengandalkan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita harus juga mengerjakan bagian kita untuk menjaga kesehatan. Biasanya ketika kita berbicara tentang ulang tahun, itu sangat identik dengan kue ulang tahun, makanan yang banyak, telur merah, khususnya untuk etnis Tionghoa, dan juga balon, itu khusus untuk anak-anak. Ya, tetapi hari ini, Mister mau tekankan bahwa ulang tahun adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan selama ini, dan kita telah memasuki usia yang baru. Dan satu lagi, kita harus ingat bahwa umur kita juga berkurang 1 tahun di dunia ini. Tema kita pada ulang tahun kali ini, Mister diberikan tema yaitu bangkit dari keterpurukan. Ya, ketika kita berbicara tentang bangkit, pasti konotasinya itu mengarah kepada sesuatu yang awalnya mati, lalu tiba-tiba hidup kembali, bangkit. Ya, kita percaya hanya satu pribadi yang bisa bangkit dari kematian, yaitu Yesus Kristus, yang juga satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin? Amin. Dan bangkit dari keterpurukan perlu usaha dan kerja keras. Ya, kita percaya kemampuan manusia terbatas, tetapi kita harus ikut sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sebelum kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terlebih dahulu kita harus mengenal Tuhan yang kita libatkan itu dengan cara yang benar. Artinya, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu dengan benar. Ketika kita berbicara mengenal Tuhan dengan cara yang benar, mari Mister mengajak kita semua untuk membuka ayat Alkitab
di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ya. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ya, Mister akan mencoba membacanya. Perikopnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Di dalam ayat 17-18 ditekankan bahwa Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Bapa di surga supaya Dia memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Ya, dan kita juga ketika belajar bersama-sama mengenal Tuhan dengan cara yang benar, kita bersama-sama meminta kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu supaya kita memiliki pengertian yang benar dan kita bisa mengerti benar-benar dan mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Berbicara mengenal Tuhan dengan benar, sebelumnya kita telaah lebih dalam dulu kata mengenal. Yang dimaksud dengan mengenal itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi benar-benar intim dan mengalami Tuhan itu sendiri. Sebab banyak orang yang salah persepsi dalam mengenal Tuhan, bahwa mereka mengatakan telah lama mengikut Tuhan dan turut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dan itu pun masih banyak yang salah paham. Ya, karena mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu secara teologia, tetapi sungguh-sungguh mengenal dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering atau intens, artinya berkelanjutan membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungannya naik dan turun seperti itu. Ya, di dalam Matius 15 ayat 7-9 mencatat tentang orang-orang yang salah dalam mengenal Tuhan, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik, yaitu ahli-ahli Taurat, yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran mereka yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka adalah orang-orang yang pintar semata secara sepengetahuan ataupun teologia, tetapi kurang dalam membangun hubungan di dalam Tuhan. Nah, ketika saya dipercayakan untuk melayani anak-anak remaja, saya bertanya kepada mereka, siapa di sini yang mengenal atau mengetahui sifat-sifat Allah? Siapa di sini yang mengenal Tuhan? Ya, banyak di antara mereka yang menjawab, Allah itu mulia, Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu maha pengasih, Tuhan itu penyayang, dan juga ada yang menjawab Tuhan itu sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Pendapat yang disampaikan oleh anak-anak remaja itu benar semua. Nah, kita sendiri jangan sampai kita salah mengenal Tuhan kita. Ya, mari kita buka di dalam Ayub 22 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, di sini kita mengetahui bersama bahwa cerita tentang Ayub ini adalah di mana Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami penderitaan, ya. Dan ketika Ayub mengalami penderitaan, dia dicenguk oleh teman-temannya, dan salah satunya adalah Elifas, dan dia di sini berkata bahwa manusia itu tidak berguna bagi Allah. Dalam hal ini Elifas telah salah dalam mengenal Tuhan, dan Elifas telah menilai
bahwa penderitaan yang dialami Ayub disebabkan karena dosa-dosanya Ayub yang besar, sehingga ia menganjurkan Ayub untuk bertobat. Seperti apa yang dianjurkan Elifas kepada Ayub tidak salah, karena orang berdosa sepatutnya ataupun seharusnya harus bertobat. Tetapi Elifas tidak memahami bahwa Ayub menderita bukan karena ia berbuat dosa, melainkan karena itu semua diizinkan oleh Tuhan. Nah, tadi ketika kita bersama-sama belajar mengenal Tuhan dengan cara yang benar, sekarang bagaimana apa yang terjadi ketika kita salah mengenal Tuhan? Ya, lanjut kita buka di dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-7. Ya, Mister akan membacakannya. Perikopnya keadaan Ayub yang dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, di dalam ayat ini dikatakan murka Tuhan menyala terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, tadi dikatakan bahwa Elifas dengan kedua teman-temannya yang datang menjenguk Ayub ketika Ayub menderita. Nah, dia berkata bahwa manusia tidak berguna bagi Allah dan dia salah mengenal Tuhan. Nah, jadi ketika murka Tuhan itu menyala-nyala, nah di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama berkali-kali dicatatkan, ketika murka Tuhan menimpa bangsa Israel, maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuhnya. Jadi ketika murka Tuhan terjadi dalam kita, maka Tuhan akan menyerahkan kita kepada musuh-musuh kita. Ya, karena melalui kesetiaan dalam beribadah, ketekunan dalam berdoa, dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita diajarkan dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita memiliki pengalaman yang benar akan Tuhan. Maka daripada itu, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah mengenal Tuhan kita. Sebab jikalau kita sampai salah mengenal Tuhan kita, murka Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita membuka di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Ya, di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan bahwa Elifas salah dalam memahami Tuhan. Ketika ia menegur Ayub, Elifas menyatakan bahwa Tuhan itu yang melukai, tetapi juga ia yang membebat. Tuhan yang memukuli, tetapi juga tangannya yang menyembuhkan. Ya, padahal yang benar adalah Tuhan itu penuh kasih, maha pengampun. Ya, kita percaya juga bahwa Tuhan itu tidak pernah melukai ataupun berbuat jahat kepada orang-orang yang percaya, yang dekat dengannya. Memang Allah kita bisa menghajar kita seperti seorang bapak menghajar anak-anaknya, tetapi hajaran itu bukan untuk melukai. Ya, Mister tegaskan sekali lagi, hajaran itu bukan untuk melukai ataupun menyakiti kita. Ya, jika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melukai kita. Justru iblislah yang sering melukai kita. Ya. Ketika kita dilukai oleh iblis, Tuhanlah yang membebatnya. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika Yudas mengkhianatinya, ataupun ketika Petrus menyangkalnya. Yesus tidak pernah membalasnya dengan melukai keduanya, melainkan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Di sini kita harus belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ya, seorang yang mengenal Tuhan dengan benar, sekalipun harus mengalami penderitaan, ya, yang sampai sejauh ini belum pernah ada yang seperti Ayub. Hartanya habis dalam sehari, anak-anaknya meninggal semuanya, dan yang paling parah, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit. Tidak sampai di situ aja, istrinya juga sampai menyarankan supaya dia membentuki Allahnya. Nah, ini bisa kita lihat jawaban Ayub pada istrinya di dalam Ayub 2 ayat 10.
Ya, di dalam ayat 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, di sini sangat-sangat jelas dikatakan bahwa ketika Ayub harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Tuhan sama sekali. Dia tidak pernah mengeluh tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari saya mendorong kita semua untuk mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya apa? Supaya nanti ke depan jika sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang mengecewakan kita, kita tidak menyalahkan Tuhan dan kita tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya Mister akan menjelaskan apa yang terjadi jikalau kita benar-benar atau kita mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Ya, mari kita buka di dalam Ayub 1 ayat pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Ya. Kita buka Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10. Ya, biar saya membacakannya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Yang ke-10 yang terakhir, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, apa yang terjadi jikalau kita mengenal Tuhan dengan benar? Di dalam ayat Alkitab yang barusan kita baca tadi, dikatakan Tuhan memagari dan melindungi kehidupan setiap orang yang percaya, yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Namun hanya orang percaya yang telah mengenal Tuhan dengan benar juga yang mampu melihat pagar perlindungan itu. Kembali kita buka kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat ke-5. Di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Kitab ini mencatat sebelum keadaan Ayub dipulihkan, artinya Ayub masih mengalami penderitaan itu, penderitaan yang sangat berat. Ayub mengakui bahwa pengalaman Ayub yang terindah dalam hidupnya bukan mendengar tentang Tuhan dari kata orang saja, tetapi ketika mata hatinya sendiri memandang Tuhan. Artinya ada pengalaman secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan, bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain saja. Ya, mestinya kita harus memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman yang indah bersama Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar mengenal pribadinya dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita bangun kerohanian kita dengan dasar karena kita benar-benar mengalami Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, apapun kesulitan ataupun penderitaan sekalipun yang kita alami, mata rohani kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan pasti jauh lebih indah dibandingkan dengan kenyataan hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan Mister mau bertanya, bagaimana cara kita agar kita lebih mengenal Tuhan dengan cara yang benar? Ya, Mister hanya mau menyampaikan 3 poin saja. Ya, caranya adalah beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa,
Dan yang terakhir yaitu membaca firman Tuhan atau merenungkannya. Ketiga poin ini harus ada tindakan, harus ada kesengajaan yang dibuat. Beribadah kita harus melangkahkan kaki kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa kita harus meniatkan, kita harus menyediakan waktu kita untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, membaca firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita juga untuk membaca ataupun untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pesan yang terakhir, pesan dari saya, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita pasti bisa bangkit dari keterpurukan. Ada amin? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersekutu di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh ada hingga pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ibadah kami sudah selesai Bapa, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Bahkan setiap musim hidup kami, kami mengangkat satu pujian yang menyatakan Engkau ada bersama dengan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami nyatakan kalau kekuatan di jiwa kami Tuhan, kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, hanya bersama-Mu, bersama-Mu Bapa.
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah selesai memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui kesetiaan kami beribadah, melalui kesetiaan kami berdoa, membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, kami akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan kami akan semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ketika kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kami pasti bisa bangkit dari keterpurukan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap anak-anak PPA dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha tangan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh media mister, tutor, mentor, implementer, baik juga staf, bahkan pengurus PPA. Tuhan memberkati setiap jerih lelah kami Bapa. Bahkan kami juga berdoa seluruh mitra gereja, baik itu staf konvensi, bahkan seluruh sponsor yang ada. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kita semua. Selamat ulang tahun yang ke-6 buat PPA Terang Bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Hello, good afternoon. My name is Caroline from Ezra class. I want to convey an impression to PPA Terang Bangsa. Thank you PPA for teaching and guiding us to grow in God. And thank you Madam, Mr. and Miss for guiding us daily very good sessions and giving gift to us when we have birthday. I hope that in the future it will be more successful. Thank you. Jesus bless you. Apa kabar? Selamat ulang tahun PPA Terang Bangsa 0612 ke-6. Semoga PPA semakin jaya berkembang kilanya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Shalom, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jenny, mama dari Michael, Nathanael kelas Esther, dan Eli Kimberly kelas Ruth. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan karena doa-doa yang telah kami ucapkan selama ini, yang telah kami panjatkan selama ini, dibalas oleh Tuhan lewat uluran tangan, bantuan dan dari PPA Terang Bangsa. Terima kasih PPA Terang Bangsa serta tutor-tutor dan staf-staf yang dengan ramahnya melayani, membantu, menolong dan mengajari kami semua. Terima kasih juga kepada sponsor yang tengah mengulurkan tangannya untuk membantu pendidikan anak saya. Semoga kedepannya PPA Terang Bangsa mendapatkan berkat yang semakin banyak dan kasih sayangnya yang semakin melimpah buat kita semuanya. Happy birthday PPA Terang Bangsa yang ke-6. Sukses selalu ya buat PPA Terang Bangsa. Tuhan Yesus memberkati PPA Terang Bangsa, staf-staf, tutor-tutor, serta sponsor-sponsor dan kita semua. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan anak-anak kita semua bisa kembali belajar di PPA lagi. Semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungannya. Amin. Bye-bye. Happy birthday PPA Terang Bangsa.